Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Surya Al-Furqan, NIM 196500004, akan mempresentasikan hasil pembahasan saya terhadap soal UAS yang telah diberikan oleh Bapaknya. Jadi yang pertama, penjelasan akan metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik adalah suatu metode penyelesaian suatu permasalahan dengan cara melakukan taksiran dengan perhitungan dasar. Jadi metode numerik itu dia berusaha menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analisis. Jadi metode numerik itu biasanya umumnya dipakai di komputer. Lalu cara mengerjakannya itu dia bukan langsung menemukan hasil jawabannya secara langsung, tapi kita melakukan perhitungannya itu dengan cara taksiran, menaksir, mendekati jawaban yang ditentukan. Jadi pada metode numerik itu biasanya terdapat error juga, nilai error dan nilai hasilnya. Lalu yang kedua, mengapa menggunakan metode numerik? Jadi karena dapat menyelesaikan permasalahan matematis dan juga dapat diimplementasikan di komputer. Nah, tadi sesuai yang tadi penjelasan saya, metode numerik itu dapat menyelesaikan permasalahan yang biasanya tidak dapat diselesaikan secara analisis atau tidak ada jawabannya. Lalu yang kedua itu dia biasanya untuk menghitung suatu persamaan yang memiliki rentang hasil yang sangat banyak atau perhitungannya butuh hasil yang sangat banyak sehingga metode analisis itu tidak cocok, jadi menggunakan metode numerik. Lalu metode numerik ini biasanya digunakan pada pemrograman di komputer pada algoritma suatu program. Selanjutnya, kapan digunakan metode numerik? Metode numerik dapat digunakan ketika metode analitik tidak dapat digunakan. Ya, sesuai penjelasan seperti sebelumnya, jadi kadang metode analitik itu hanya menghasilkan jawaban untuk satu saja pada jawaban itu. Lalu yang kedua, metode analitik itu biasanya lebih sulit dalam hitung dalam rentang yang sangat banyak, sehingga lebih mudah menggunakan metode numerik karena biasa sudah diimplementasikan dalam komputer. Lalu pada metode numerik itu biasanya karena hasilnya sangat banyak, biasanya dia menghasilkan error dan tidak, jadi metode numerik ini digunakan untuk mencari jawaban yang mendekatinya. Tidak harus sama, tapi cukup mendekati saja dengan taksiran. Jadi kalau misalkan metode analisis itu kita harus membutuhkan info yang sangat banyak, sedangkan kalau metode numerik itu tidak perlu info yang banyak tuh juga tidak masalah. Informasi akan persamaan tersebut. Lalu di mana digunakan metode numerik? Pada perhitungan yang menangani permasalahan rumit dan melibatkan perhitungan yang luas. Penjelasannya sudah juga kurang lebih sama seperti sebelumnya. Nah, siapa yang menggunakan metode numerik? Jadi yang menggunakan metode numerik biasanya adalah seorang programmer untuk menciptakan aplikasi ataupun algoritma perhitungan. Ataupun matematikawan atau ahli matematika yang membutuhkan perhitungan yang sangat banyak. Jadi biasanya juga digunakan pada seorang matematikawan tapi di komputer juga penggunaannya, diimplementasikan di komputer. Nah, permasalahan apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan metode numerik? Permasalahannya itu bisa sistem linear, diferensial, interpolasi dan regresi, integrasi, dan lain-lain. Ya, selanjutnya untuk yang nomor 2, jadi saya menggunakan dua buah metode, tapi dua metode ini yaitu untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. Metode yang pertama adalah metode Gauss-Jordan, dan yang kedua adalah metode Gauss-Seidel. Nah, untuk metode Gauss-Jordan itu apa sih? Metode ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss, di mana matriks A akan dieliminasi menjadi matriks identitas I. Matriks identitas tuh jadi kalau yang pada Gauss itu kita akan merubahnya menjadi seperti ini, segitiga siku-siku, tapi nilai di atasnya tidak. Sedangkan kalau pada Gauss-Jordan tuh kita akan mengubahnya menjadi bentuk identitas di mana nilainya seperti ini. Jadi kita akan mengubahnya dengan cara eliminasi Gauss-Jordan ini lebih simple ya. Karena tidak perlu pivot-pivot seperti pada eliminasi Gauss. Kalau pada eliminasi Gauss kan kita perlu pivot. Tapi kalau ini tidak perlu, kita tinggal ubah menjadi bentuknya identitas seluruhnya. Nah, kelebihannya itu mengubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi merupakan variasi dari eliminasi Gauss dengan kebutuhan dapat menyelesaikan matriks inverse. Jadi serba bisa metode Gauss-Jordan. Tapi ini lebih menguntungkan, lebih simpel daripada menghitung menggunakan metode Gauss. Karena juga bisa diubah-ubah lagi, lebih mudah mengubahnya. Lalu tapi karena metode Gauss-Jordan ini dia metode analytical ya, jadi analisis, jadi langsung ketemu hasil exactnya. Jadi di sini saya mencoba menggunakan soalnya, nanti soalnya sama. Nah,
percobaan menggunakan soal, saya memberikan contoh sebagai berikut. Jadi persamaannya ada 3, 12x1 tambah 3x2 min 5x3 sama 1, x1 tambah 5x2 tambah 3x3 sama 28, 3x1 tambah 7x2 tambah 13x3 tambah 76. Jadi ini persamaan sudah ada di materi Bapaknya. Saya gunakan lagi untuk persamaannya. Tapi kalau yang untuk ini persamaannya dari Gauss-Seidel ada di Bapaknya, tapi untuk saya menggunakan iterasi yang beda nantinya. Oke. Nah, kalau untuk ini saya menggunakan Gauss-Jordan. Saya menghitung secara manual cara menghitungnya. Jadi pertama saya ubah menjadi matriks dulu, seperti ini. Setelah saya ubah menjadi matriks, lalu pertama kita akan mengubah nilainya menjadi identitas seperti ini, 100, 010, 010, 1. Nah, jadi mengubahnya itu setiap baris dulu. Yang pertama ujung yang paling atas ini 12 ini kita ubah menjadi 1. Caranya dibagi dengan 12. Seterusnya, nah, selanjutnya untuk yang bagian baris bawahnya ini 1 dan 3 ini kita akan ubah menjadi 0. Caranya dengan mengurangi nilainya dengan pada baris 1 ini yang tadi sudah kita ubah menjadi 1. Cara mengubahnya jadi 0 ini gimana? Jadi 1 kita kurangkan berapa pada persamaan pertama yang bisa menjadi 1. Nah, karena ini 1 berarti kan kurang 1 sama 0. Lalu yang ketiga, gimana menghilangkan nilainya jadi 0? Yaitu juga sama, 3 dikurang berapa pada baris 1 ini untuk menghasilkan nilainya 0. Ya, seterusnya setelah dilakukan pada hal yang sama, jadi pertama yang baris paling atas diubah jadi 1, yang kedua yang tengah ini kita ubah jadi 1, lalu yang selanjutnya paling akhir kita ubah yang paling bawah jadi 1. Nah, sayangnya karena metode Gauss-Jordan ini dihitungnya secara manual, jadi hasil exact-nya itu hanya mendekati saja. Karena hasil exact kata saya lihat di ininya, di PPT Bapaknya, yaitu adalah 134. Nah, tapi karena ini menggunakan manual, jadi ini hasilnya 1,23141, 2,61,055, 4,3225. Jadi kemungkinan kalau dibulatkan, mungkin hasilnya ya. Jadi kelemahannya metode Gauss ini biasanya pada pembulatannya. Lalu pada perhitungan ini karena dia menghasilkan exact dan ini kalau digunakan pada komputer sangat sulit dan ribet dan menghasilkan nilai komputasi yang sangat banyak. Nah, lalu yang kedua metode Gauss-Seidel. Mengapa menggunakan metode Gauss-Seidel? Karena metode bisa langsung diterapkan, langsung dikerjakan, mudah dipahami dan diimplementasikan, bisa menggunakan manipulasi aljabar dasar. Nah, kalau pada tadi Gauss-Jordan kita ubah nilainya menjadi nilai identitas, kalau pada Gauss-Seidel ini kita mengubah persamaannya itu menjadi seperti ini. Di ketika X1 sama dengan C1 kurang A12, A12 X2 dikurang A13 X3 titik sampai kurang A1N XN dibagi A11. Nah, untuk yang X2-nya kita menggunakan X1-nya yang telah dihitung. Lalu pada Xn-1 kita menggunakan N X-nya X pada yang sebelumnya. Jadi Xn-nya itu adalah Cn min An1 X1 min An2 X2 kurang titik-titik sampai An N-1 Xn-1. Jadi kita gunakan yang perhitungan sebelumnya yang sudah dikerjakan. Nah, soalnya juga saya sama. Bedanya kalau ini saya menggunakan Python untuk penyelesaiannya. Ini adalah cara mengerjakannya. Jadi sudah saya taruh juga errornya di sini untuk perulangan sebanyak 10 kali. Nah, jadi ketika tebakan saya adalah 123. Kalau di Bapaknya 101, saya 123. Jadi pada iterasi 1 menghasilkan X1-nya 0,833, errornya 19 masih sangat besar. X2-nya 3,63, errornya 44 masih sangat besar. X3-nya 3,6 dan errornya masih sangat besar pada 18%. Saya melakukan perulangan sebanyak 7 kali, hingga akhirnya errornya itu, dia mentoknya yang paling bagus segini. Karena pada error yang iterasi ke-8, errornya akan kembali naik. Jadi error ke-7 ini yaitu X1-nya 1,00, errornya jadi 0,027%. X2 2,9, errornya 0,002. X3 4,00, errornya 0,0074. Jadi keuntungannya kalau metode Gauss ini lebih bagus dipraktekkan di dalam komputer. Karena mudah dipakai, mudah diimplementasikan. Besok kalau menghitung yang jangka panjang untuk sistem linear sih sangat cocok. Saya lebih suka menggunakan metode Gauss-Seidel. Gampang diimplementasikannya sehingga saya sangat mudah menggunakan. Tidak perlu hitung-hitungan lagi, ribet-ribet. Ya, itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.